Allah memerintahkan kalian untuk sedekah hanya sedikit saja, 2,5%. Nggak ada Allah mengatakan sedekahlah harta kalian semua 90%. Allah tahu kalian nggak bakal ngasih. Syafaat itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Allah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi kalau mereka mengatakan, kalau orang Wahabi mengatakan bahwa ini syafaat tidak ada kecuali dari Allah, iya memang betul, cuma Allah mengizinkan kepada beberapa hambanya untuk memberikan syafaat kepada anak buahnya, kepada muridnya, ya kan? Memang kebatilan ini harus dirubah menjadi kebaikan. Maka kalau kalian merasa dirinya batil, merasa dirinya salah, jangan diargumentasi, perbaiki kesalahan itu tidak. Diargumentasi, ditutupi bagaimanapun, dibela bagaimanapun, kebatilan nggak bakal bisa akan tahu itu batil. Allah akan menunjukkan kepada orang ini kebatilan. Maka dari itu bilailah yang hak, jangan yang batil. Ikutlah yang hak, jangan yang batil. Kebatilan diberi argumentasi bagaimanapun pasti akan kalah. Dan ujung-ujungnya kayak Namrud, Fir'aun, apa marah, apa unjuk kekuatan. Namrud akhirnya marah, kata Namrud, kurang ajar kamu, saya ini raja, kamu tuh bukan raja. Lah akhirnya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina himu'ake amanu kepada iman sapa alladzina anfiqu nafaqwa nasirakabe mimma ing sebagian barang razaqna awis dan kang razaqna awis merezekiane sapa kami kum ing kabeh zakat tahu tegese ing zakat si ma min qabli ayat tiasa ing sadurunge tatemu kau yaumun dina la bai'un kang ora ana tebusan iku tetep fidaun iku disebut tebusan fihi ing dalam yaum la khullatun lan ora ana asi-asian sedekahun tegese asi-asian tunfa'u kang digawe manfaat kang dialat manfaat apa sedekah wala syafa'atun lan ora pertolongan bi ghairi idni kelawan tanpa izin Gusti Allah. Bahwa utawi yaum iku yaumul qiyamati dina kiamat wa fi qira'atin lan iku ing dalam qira'at siji wa fi qira'atin lan iku ing dalam qira'at siji bi raf'i thalathati utawi qira'at bi raf'i thalathati kelawan murafa'akan kang kedua tulu kamu la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ada qiraat yang mengatakan juga dengan fathah la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Wal kafirun lan utawa kafir kabeh billahi Gusti Allah au mimma atawa saking barang faradha kang wis maradu akun sapa Gusti Allah alaihi ing atase kafirun bumnya kafirun iku adzalimun wa kang zalim kabeh liwat'ihim karena nyelehaken kafirun meletakkannya kafirun au amarallahi ing perintahnya Gusti Allah fi ghairi mahallihi ing dalam sakliyane panggonane amr Allah utai Gusti Allah la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalam wujude aila ma'bud tegese ora ana perkara kang wajib disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude iku illallahu angin Gusti Allah huwa ya Allah huwa utawi Gusti Allah iku al-hayyu kang urip ad-daimu kang langgeng al-baqa'u kang langgeng al-qayyum yang berdiri sendiri kang jumeneng kelawan zate kiampak al-qayyum kang berdiri sendiri al-mubalighu tegese kang apa kang teman-teman fil qiyami ing dalam jumenenge bitadbiri khalqihi kelawan ngurus kelawan mengatur piro-piro makhluk Gusti Allah. La ta'khudhu kang orang alat ing Gusti Allah, la ta'khudhu kang orang alat ing Gusti Allah pasinatun ngantuk nu'asun tegese ngantuk wala namun lan ora turu. Sareh lahu iku kadhe Gusti Allah ma utawi barang fis samawati kang ana apa ma ing dalam piro-piro langit wa lan barang fil ardi kang ana apa ma iku ing dalam bumi.
apa nimulkan kerajaannya wa khalqan lan makhluk wa abidan lan hambane. Man iku sapa zat utawi iki man ki alladzi yashfa'u kam nyafa'ati sapa sida atau sapa alladzi wala ila ahad ketika orang ana wong suwiji iku yashfa'u nyafa'ati sapa alladzi indahu anak insan dene Gusti Allah illa bi idnihi angin kelawan idine Gusti Allah lahu maring si alladzi fiha indal syafa'ah. Ya'lamu ngawruhi sapa Gusti Allah ma imbarang baina aidihim kang ana apa ma iku ing dalem antarane pira-pira adepane si al-khalqu al-ghayr khalqi tegese khalqul makhluk wa ma khalfahum wa ma lan barang khalfahum kang ana apa ma iku ing dalem sakurine al-khalqu ayo maka khalfahu ay min amri dunya tegese saking perkara dunya wal akhirat lan perkara akhirat wala yuhituna lan ora bisa meliputi sapa khalqun bisyai'in sama sekali bisyai'in kelawan suci sama sekali min ilmihi saking ilmu Gusti Allah ay la ya'lamuna tegese ora pada ngerti sapa si khalqun ka bisyai'an ing sebiji-biji min maklumatihi saking pira-pira perkara kang dikinawruhi ing Gusti Allah illa bima angin kelawan barang saat kang kersa sapa Gusti Allah imma ayyu'allimahum ingin tamu paywaru sapa Gusti Allah ngajari sapa Gusti Allah khalqut bihi kelawan ma minha saking maklumat bi ikhbari rusuli kelawan nabari pira-pira utusan wasi'al wa sapa kursiyuhu yaitu adalah istanane Gusti Allah kursune Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi kila diucapaken apa ahata ilmuhu lafat ahata ilmuhu ahata meliputi apa ilmu Gusti Allah bihima kelawan samawati wal ardh. Wakilan yang diucapkan apa mulkuhu lafat mulkuhu utawi kursiyuhu iku mulkuhu yaitu adalah kerajaan Gusti Allah. Wakilan yang diucapkan apa al-kursiyu lafat al-kursiyu utawi kursiyuhu iku al-kursiyu singgasanane al-kursiyu nafsuhu ya awak dheweke kursi atau wakila lan diucapkan apa al-kursiyu nafsuhu lafat al-kursiyu nafsuhu ya gitu. Al-kursiyu utawi kursi nafsuhu awak dheweke kursi iku mustamilun mangkum apa si kursi alaihima ing atase samawati wal ardh li'azamatihi karena al-kudu kursi li hadithi mas-samawatu karena ana hadis lafat mas-samawatu ora utai pira-pira langit asab orang itu fil kursi ing dalam kursi iku illa kadarahima angin kaya pira-pira dirham sab'atin kang pitu illa kadarahimi sab'atin angin kaya pira-pira dirham kang pitu ulqiyat kang diuncalaken apa sidarahim illa kadar fitursin ing dalam tameng kalau tahap sila kalau sekarang wala ya'uduhulan ora ngaboti ing Gusti Allah ayyuhtiluhu tegese ngaboti ing Gusti Allah tuhidzuhuma ngrasa samawati wal ardh ay samawati tegese pira langit wal ardh lan bumi wa huwa lan utawi Gusti Allah iku al-aliyyu dat kang maha luhur fauqa khatihi ing dalam sadhuwure pira-pira makhluk Gusti Allah bil qahri kelawan maksa al-azimu tur kang maha agung al-kabiru kang maha gede la ikraha oranana maksa iku tetap fitini ing dalam agama ala dukhul ing atas manjing fi ing dalam din qad tabayyana teman-teman wis dadi pertela apa arusdu petunjuk minal ghayyi saking kelacutan ay zuhara tegese tampak bil ayati kelawan piro-piro tanda-tanda terdengar al-bayyinati piro-piro kang pertela apa annal iman astuna iman iku rusdun iku petunjuk wal kufra lan sunna kafir iku ghayyun kelacutan nazalat turun apa ayat ku fiman ing dalam wong kana kang ana iku lahu kadul man minal ansori saking kaum ansor apa auladun piro-piro anak kana lahu apa auladun piro-piro anak arada kang ngarepaken sapa siman ayyuk karihahum ing yenta maksa sapa man ing aulad alal islam ing atase Islam faman maka utai sapane wong iku yakfur kufur sapa siman bitaguti kelawan sebab tagut
asyaiton itu kesesyaiton wal abil asnami atau biro-biro berhala. Wahwalan utawi togut iku yutlaku diucapkan apa togut ala mufrad ingat asal mufrad pada jam'i lan jamak. Ya togut itu mufrad bisa mufrad berjamak sama aja tuh. Kalau asnam itu berhala. Apa bedanya asnam dengan authan? Bedanya kalau authan itu berhala yang kecil-kecil yang kalau kalian bisa nyebut authan ada satu bentuk patung yang tidak disembah itu namanya authan. Dari authan itu yang disembah, yang tidak disembah itu namanya authan, wathan. Kalau sonam, asnam itu patung yang pasti disembah untuk pemujaan, itu namanya sonam. Jadi wathan itu ketika dijadikan, ketika disembah namanya asnam. Jadi beda. Kalau authan itu semua berhala namanya authan. Ya, kalian lihat seumpama ada di patung di mana ada patung, nah itu wathan. Umdatul authan artinya adalah orang-orang menyembah patung. Yang patung itu jadikan sonam, asnam, dijadikan pemuja. Asnam itu ketika berhala dijadikan pujaan namanya asnam. Sonam itu pemujaan, pujaan. Makanya orang India kalau menyebut pacar tuh merah sonam itu pujaan hati. Itu merah sanam. Ya, sanam itu berasal dari apa? Bahasa Arab. Sonam. Wa yu'minu lan iman sapa siman billahi Gusti Allah faqad istamsaka maka teman-teman cecekelan sapa man ai tamassaka tegese berpegang teguh sapa man cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al-wuthqa kang kuat bil aqdi tegese kelawan apa namanya bundelan al-muhkami kang dikuatakan, ikatan kalau bukan kang dikuatakan. Langsung sama orang anak terputus itu tetap ayin itu antara seorang anak terputus itu tetap laha kadua si urwah wallahu ta'ala Gusti Allah iku sami untat kamami jangan lima maring barang yuqalu kang diucapkan apa yuqalu kang diucapkan apa alimun turzat kang banget ngawerwi bima ing barang yuf'alu kang dilakukan apa Allah ta'ala Gusti Allah iku waliyun. Allah utai Gusti Allah iku waliyul ladina yaiku adalah penolongnya zat kang nulungi wong akeh, nasirul ladina tegese zat kang nulungi wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina yukhrijuhum kang ngetokaken sapa Gusti Allah ing alladzina nazulumati saking pira-pira pepetang al-kufri tegese kekufuran ilan nuri maring cahaya al-iman tegese iman. Kalau waliyun itu artinya orang yang dipasrai perkara. Ketika ada orang dipasrai perkara namanya wali. Ada orang dipasrai perkara untuk mengawinkan saudaranya namanya wali. Ya, wali. Orang yang dipasrai perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan para wali, waliullah, aulia itu juga orang-orang dipasrai perkara, yaitu ada irkhal al-khilqah, keluarbiasaan biasa untuk menolong manusia dengan cara doa, zikir, ngajari, nah itu wali. Kalau setiap orang yang dipasrai sebuah perkara untuk menyelesaikan itu namanya waliyun. Allah disebut wali, Allah adalah zat yang dipasrai perkaranya umat Islam atau orang beriman. Waladilan utawa akeh kafaru kang para kafir sebuah aladina iku awliya'uhum utai piro-piro waliya aladina ikut tohut yukhrijunahum kang ngetokat kenapa tohut ing aladina kafaru minan nuri saking cahaya ila zulumati maring piro-piro pepetang. Zikrul ikhraji utawi nutur ikhraj iku imma fi muqabalati qawlihi anakalane ing dalem
ngadep bidawe Gusti Allah yukhrijuhum minadh dhulumati ya kulafat yukhrijuhum minadh dhulumati au fi kulli man atau ing dalam saban-saban wong aman akan iman sapa man bin nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatihi sadurunge dibangkitakeun Gusti bangkit kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal yahudi bayane saking yahudi tsumma kafara maka kali-kali kafir sapa man bi ing kanjeng Nabi ulaika utai mengkono-mengkono alladzina kafaru iku ashabun nar biro-biro penduduk neraka hum ya ulaik fiha indalam hum utawi ulaik fiha indalam nar iku khaliduna wong kang kekal kami alam taro anata orang ningali seposira ilal ladina bal mu'aqi hajjah kang debat kang madoni debat sopo nanti kang madoni dikira-kira main perempuan kali madoni itu marapadwi debat aja adalah tegasin debat sopo semuanya itu sopo alladhi hajjan debat sopo alladhi jadalah tegasin debat sopo alladhi Ibrahim ing Nabi Ibrahim fi rafi'i dalam masalah pengirane Nabi Ibrahim an atahullah an istune kelakuan ay anahu atahu bismaringi ing alladhi sopo Allah Gusti Ta'ala al-mulka ing kerajaan ay hamalahu tegese ay hamalahu tegese atau hamluhu ay hamalahu tegese nanggung ing mulki nanggung ing gawa ing mulkun ku apa bataruhu yaitu congkak ke Allahi binikmatillahi kelawan sebab nikmati Gusti Allah Ta'ala dalika ing mengkono ala dalika ing atase mengkono si an atahullahul mulk an atahullahul mulk wa huwa utawi alladzi kunna namrudun iku namrud Idqala nalikani dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim badalun utawi itu badal min hajjah sak nafat hajjah Idqala nalikani dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim lamma qala nalikani dawuh sapa alladzi lahu maring Nabi Ibrahim kan utawi sapa kalau buka pangeran siapa muhat pangeran kamu alladzi tad'una kam pada ngajak sapa sira kabeh ing kami ilahi maring roh siapa sih pangeran sira wadulani ngajak saya untuk kami untuk menyembah pangeran kami Qala terus Nabi Ibrahim ku Rabbi utai pangeran isun iku alladzi yuhyi kang nguripan sapa alladzi wa yumitu lan mateni sapa alladzi ayakhluqu tegese nyiptakan sapa alladzi alhayata ing kauripan wal mauta lan ing kematian fil ajsadi ing dalam pira-pira jasad Qala terus sapa alladzi huwa ya alladzi anak utawi sun iku uhyi nguripaken sapa sun umitun lan mateni sapa sun bil qatli kelawan mateni wal afilan ma'afakan anhu saking al atau anhu saking qatl wa ta'ala ngundang sapa alladzi bi rajulaini kelawan wong lanang loro faqutila maka dipateni sapa ahaduma salah siji rajulain wa turikalan ditinggal sapa al akharu kang liyane falamma ra'ahu maka nalikane ningali sapa Nabi Ibrahim ing alladzi itu ghabiyan ing kebodohan olah maka dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim muntakilan halekan mani ila hujjatin maring argumentasi awdoha kang luwih pertela apa si hujjah minha ketimbang saking hujjah yang pertama minha saking ketimbang saking hujjah Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit apa jawabnya fa'illallah maka sunah Gusti Allah itu yakti bisa nekakan sapa Gusti Allah bisyamsi ing senenge nekakan sapa Gusti Allah bisyamsi ing senenge binal masyriqi saking sebelah wetan fa'ti maka nekanan sira biha ing syams antaya sira binal maghribi saking kulon kalau atayati itu
Nekaaken, saya bisa artinya nekaaken karena ada ba, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa? Muta'addi dengan huruf jar. Wa anti laziman biharfi jarrin wa in hudifan nasbilun murjarrin. Jadi sudah, maka dari itu cara memberi maknanya jangan ya innallaha fa innallaha subhanahu ya itu maka sepokus Allah bisyamsi kelawan matahari, jangan kelawan semesta. Fa innallaha maka sepokus Allah iku yati naka akan sepokus Allah bisyamsi ing srengenge minal mendatangkan matahari dari sebelah minal masjid kita sebelah wetan. Fakti maka naka anasila biha ing srengenge minal maghrib bisa ulun. Fa buhita maka nyewot Fabuhita maka disewati sopo alladhi wong kafaro kang kafir sopo alladhi ay tahayyaro tegese bingung wadahasyalan merasa abad dahsyat sopo alladhi tahayyaro bingung sopo alladhi wadahasyalan dahsyat sopo alladhi fabuhita maka digawe nyewot sopo alladhi kafar wallahu lan tabi gustawa kula yahdi orang nunjukak sopo gustawa al-qawma ingkom al-zalimin ingkom wong al-zalim kami bil kufri kelawan kekufuran ila mahajjatil ihtijaji maring dalan argumentasine ngalap argumentasi maling argumentasine maling dalan argumentasine ngalap argumentasi. Ayat yang pertama ada di sekalian perhatikan. Ini yang penting adalah ngertinya, paham, bukan di maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua nafkah, zakat, bayar zakat. Mimma razaqnakum, sebagian. Jadi orang zakat, orang sedekah jangan sedekah jangan semuanya. Sebagian kecil 2,5%. Allah memerintahkan kalian untuk sedekah hanya sedikit saja 2,5%. Enggak ada Allah mengatakan sedekahlah harta kalian semua 90%. Allah tahu kalian nggak bakal ngasih. Yang 2,5% saja tidak ada yang kadang-kadang tidak mau ngasih, apalagi yang 90%. Jadi Allah hanya menyuruh kalian untuk mengeluarkan harta sebagian kecil saja, tidak banyak kok. Karena Allah tahu yang namanya manusia itu bakhilun, hubbud dunya hubban jamma, sangat cinta kepada dunia yang sangat betul-betul cinta dan sangat bakhil. Kalian itu sifat bakhilnya ada. Kenapa kalian cinta kepada dunia, cinta kepada mobil, cinta kepada uang? Karena kalian dengan mobil itu saudara bisa. Segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan dari tanah. Kalian diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalian buat rumah. Rumah itu terbuat dari tanah semua. Coba lihat. Batanya terbuat dari apa? Semen dari tanah, kapur dari tanah, besi diambil dari tanah. Lihat, dia besi kan diambil dari lelehan, lempengan apa? Lempengan yang kayak vulkanisir apa? Itu dari tanah semua. Airnya dari tanah, kaca dari tanah. Kalian pakai pakaian bagus-bagus, kalian depan mau sama saudaranya pasti depan. Bukan saudara bisa, karena nanti sebelum sama-sama bin lemah. Kalian. Sekarang kalau kalian semua pakai pakaian, ada pakaian, ada sutra dari mana? Dari kepompong-kepompongnya, dari kupu-kupunya. Makannya daun-daunan atau bunganya dari mana? Dari pohon-pohonnya nempelnya di mana? Nah, kalian buat rumah ada kayunya dari mana? Dari jatinya tumbuhnya di mana? Di tanah. Lihat tuh mobilnya kalian, mobil dari mulai besinya sampai catnya, bensinnya, solarnya diambil dari tanah. Jadi mereka itu min abna'it tanah, min abna'il lemah. Kalian juga termasuk abna'ul lemah. Maka tadi itu kalian dengan dunia itu saudara, seibu sebapak, saudara kandung. Maka tadi ya kalau cinta kepada dunia ya maklum, cinta kepada
Cuma kalau cinta kepada saudara jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah gitu. Maka Allah tahu, makanya Allah memberikan itu kepada kalian tidak banyak, cuma 2,5% saja. Sakit. Nomor selanjutnya, di sini ada ayat Al-Quran yang biasa digunakan oleh orang-orang Wahabi, di mana orang Wahabi mengatakan bahwasanya tidak ada pertolongan di dunia ini apa di akhirat nanti kecuali pertolongan Allah. Iya, memang betul, karena seluruh pertolongan itu adalah dari Allah. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak diberikan izin oleh Allah untuk menolong temannya. Tidak. Di sini Allah mengatakan min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Sehingga katanya kalau seandainya orang sudah meninggal dunia tidak bisa ditolong, tidak ada syafaat, karena di dunia tidak ada syafaat. Orang yang berkata seperti itu sangat salah, karena beberapa hadis yang warid yang datang dari baginda Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Bahwasanya para ulama nanti kelak akan bisa menolong murid-muridnya, para nabi, para rasul yang itu akan menolong murid-muridnya, menolong para sahabatnya. Bahkan amal ibadah pun bisa menolong para sahabatnya. Bahkan Al-Quran yang kalian baca itu syafi'un musyaffa'un, yang bisa menolong kalian karena Quran diberi hak oleh Allah untuk menolong orang-orang yang membacanya. Hadisnya warid, dan ternyata ayat Al-Quran ini tidak bertentangan dengan hadisnya Rasulullah. Memang secara global syafaat itu dari Allah, tapi Allah mengizinkan juga kepada orang-orang, kepada hambanya untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Contoh kepada para nabi, kepada Rasulullah Allah memberikan izin. Makanya di sini Imam Jalaluddin Masyuti mengatakan bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya Allah. Tanpa izin Allah kita tidak akan bisa memberikan syafaat kepada hamba apa kepada kawan-kawan kita. Tetapi kalau seumpama Allah memberikan izin, contohnya kepada para ulama, para wali, mengizinkan, ayo wali, ayo ulama, tolong itu anak buah kalian itu, ada berapa ditolong, dibantu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan syafaat kepada wali itu untuk memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Paham tidak? Syafaatnya wali dari mana? Ya dari Allah. Syafaatnya Al-Quran dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran yang lain disebut ada illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Jadi kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Dan ada beberapa yang diizinkan oleh Allah, di antaranya para nabi, para ulama, para sahabat, para aulia, dan orang-orang asfiya, orang yang ilmin, orang-orang yang istimewa, termasuk juga anak juga bisa menolong ibu dan bapaknya ketika ibu dan bapaknya itu ngajari Quran. Ada cerita hadisnya, dan hadisnya itu yang meriwayatkan adalah Bukhari Muslim. Nah ini jadi adik-adik sekalian, itu menunjukkan bahwasannya syafaat itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi kalau mereka mengatakan, kalau orang Wahabi mengatakan bahwa ini syafaat tidak ada kecuali dari Allah, iya memang betul. Cuma Allah mengizinkan kepada beberapa hambanya untuk memberikan syafaat kepada anak buahnya, kepada muridnya, ya kan? Nah itu syafaat. Nah, ada sekalian. Kemudian nomor selanjutnya ada sekalian. Ini ayat-ayat kursi yang kalian baca. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke Islam. Allah yang mengatakan jangan dipaksa orang masuk ke Islam. Orang masuk ke agama Allah tidak boleh dipaksa. Kita harus berdasarkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa memaksa orang lain untuk memegang agama Allah, masuk agama Allah, kecuali adalah orang-orang yang
orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Semuanya kalian tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kalian suka, orang-orang kamu. Kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada Allah, orang yang Allah kehendaki. Nah, ini adalah turun daripada ada beberapa kaum Ansor yang memaksa anak-anaknya untuk masuk ke Islam. Itu Allah melarangnya, tidak boleh. Itu Allah sendiri melarang. Maka dari itu di sini ayat ini mengandung toleransi yang sangat luar biasa. Adapun masalah yang berkaitan dengan Islam, kata Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas itu antara kelacutan, kebenaran dan petunjuk, tinggal milih saja. Dikasih akal, tinggal milih saja, nggak usah dipaksa. Kadang-kadang petunjuk dari Allah itu kadang-kadang berdasarkan logika dan akal, kadang-kadang juga petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu cerita Nabi Ibrahim itu pada waktu zamannya Numrud, itu Nabi Ibrahim mulai berdakwah kemana-mana tentang masalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Pada waktu itu rajanya namanya Namrud, wakila Numrud. Raja Namrud ini mengaku dirinya Tuhan, sehingga ketika Nabi Ibrahim itu mengibarkan bendera untuk menyembah Allah, maka Namrud marah besar. Ibrahim ini membawa Tuhan baru. Siapa Tuhan baru selain saya? Namrud itu hampir sama dengan Fir'aun. Maka Nabi Ibrahim ini kemudian dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Ya Ibrahim, dipanggil oleh Namrud. Ya Ibrahim. Ya. Siap saja. Katanya kamu itu punya Tuhan baru selain saya. Tuhan siapa yang kamu setiap hari ngajak untuk menyembah dia? Itu Tuhannya siapa? Bukankah Tuhan itu saya? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa menciptakan dan bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Namrudnya, kalau soal itu, wa ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Contoh, akhirnya diambillah dua orang laki-laki diambil. Kemudian yang satunya dibunuh oleh Namrud itu, bunuh. Yang satunya dimaafkan. Tuh, kata Namrud, saya bisa membunuh orang dan saya bisa menghidupkan orang. Membunuh orang dibunuh saja, menghidupkan orang tinggal saya maafkan, tidak dibunuh. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim bukan masalah hidup dan mati seperti itu, membuat hidup dan membuat mati, bukan. Maksudnya menciptakan kehidupan di dalam jasad, di dalam makhluk. Allah yang menciptakan orang itu atau menciptakan makhluk itu menjadi hidup ke Allah. Jadi argumentasi daripada Namrud itu disebutnya adalah argumentasinya para aghbiya, argumentasinya para orang-orang yang bodoh. Maka akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim langsung diberikan hujah yang lebih hebat lagi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah, Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa mendatangkan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda memang Tuhan, silakan datangkan matahari dari barat ke timur. Dibalikin lagi, di-stop itu matahari. Waduh, itu Namrud marah-marah, ini kurang ajar. Akhirnya Nabi Ibrahimnya ditangkap, dan disitulah Nabi Ibrahim pada akhirnya dibakar oleh Namrud. Ya, ini artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa argumentasi kejelekan dan kebatilan itu mesti kalah. Sekarang kita di dalam alam kehidupan kita di medsos ini banyak sekali kebatilan yang diargumentasikan. Sudah tahu batil, sudah tahu salah, diargumentasi, dan itu nggak bakal bisa. Dan pada akhirnya ketika argumentasi itu kalah, maka akan muncul sistem Namrud, sistem Fir'aun. Fir'aun dengan Namrud itu hampir sama. Fir'aun pada waktu Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Datang kamu Musa bersama kawan kamu Harun itu, datang kepada Fir'aun supaya diberikan peringatan supaya tobat bisa kembali. Barangkali saja dia takut kepada Allah, takut kepada saya. Akhirnya argumentasi. Begitu argumentasi kalah Fir'aun. Karena kebatilan ini tidak bisa diargumentasi. Memang kebatilan ini harus dirubah menjadi kebaikan. Maka kalau kalian merasa dirinya batil, merasa dirinya salah, jangan diargumentasi. Perbaiki kesalahan. Itu tidak. Diargumentasi, ditutupi bagaimanapun, dibela bagaimanapun, kebatilan nggak bakal bisa. Akan tahu itu batil. Allah akan menunjukkan kepada orang ini kebatilan. Maka dari itu, belailah yang hak, jangan yang batil. Ikutlah yang hak, jangan yang batil. Kebatilan diberi argumentasi bagaimanapun pasti akan kalah. Dan ujung-ujungnya kayak Namrud Fir'aun. Apa marah? Apa? Unjuk kekuatan. Namrud akhirnya marah. Kata Namrud, kurang ajar kamu. Saya ini raja, kamu tuh bukan raja. Lah, akhirnya seperti itu. Karena argumentasi logika kalah, argumentasi perdebatan tentang masalah ideologi dan ketuhanan Namrud kalah. Akhirnya apa? Kekuatan, otoritas yang diambil. Wah, saya ini Tuhan. Ini sifat saya ini tuh, saya ini raja kamu, kurang ajar kamu, gak dapat berani kamu bilang seperti itu. Akhirnya dibungkamnya dengan cara kekuasaan, bukan dengan cara argumentasi logika ini nggak fair. Firman juga begitu, kurang ajar kamu Musa dan Harun. Kamu jawab terus sampai saya gelagapan. Masa Tuhan gelagapan? Masa Tuhan nggak bisa jawab? Nah kalau kamu Tuhan kan jangan begitu, kamu kurang ajar. Akhirnya dikumpulkan semuanya suruh merayak Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Pada kata Fir'aun tidak bisa menjawab pertanyaan yang argumentatif daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Karena Fir'aun posisinya kebatilan, pasti kalah. Akhirnya marah. Inilah. Jadi kalau semua argumentasi logika itu kalah, kemudian marah dan yang dimunculkan otoritasnya, itu namanya madhab Fir'aun, madhab Namrud. Sama kalian juga begitu. Kalau kalian jadi orang tua, debat dengan anak, begitu debatnya kalah, udah kamu diam, jadi anak rewel aja. Saya ini bapak kamu harus dihormati. Wah, ini namanya sistem Namrud namanya. Strategi Namrud dan strategi Fir'aun sama juga kan. So, kalian jadi guru, udah diam aja. Saya itu guru kamu, tinggal didengerin aja kamu tuh, dan jangan tanya terus atau jangan debat terus. Wah, ini namanya madhab Namrud. Gak boleh kalian seperti itu. Ya. Seperti kalian jadi seorang kakak, kalau sama adiknya, apa adiknya itu kemudian ada pertanyaan, kalian jawab. Kalau nggak bisa ya kalian aku, oh itu salah. Kalau posisinya kalian salah ya aku jangan. Oh diam kamu tuh adik saya, kamu tuh apa? Saya itu kakak kamu, lebih tua daripada kamu. Tolong dihormati. Nah ini namanya sistem Namrud, madhabnya Fir'aun. Jangan dilakukan kalian begitu. Kalau kalah logika ya marah gitu. Jadi kalau suka ada orang kalah logika, kalah debat marah, ya itu Namrud dan Fir'aun seperti itu. Makanya jangan dilakukan seperti itu. Ya. Nah maka dari itu adik-adik sekalian, maka Allah mengatakan wallahu la yahdil qauman zalimin. Di sini ada istilahnya adalah bil kufri la mahajjata bi'ihtijaj. Artinya ketika orang itu posisinya batil, maka kezaliman dilakukan. Apa kalau sudah batil, kezaliman akan dilakukan, maka argumentasi yang sifatnya jelas, argumentasi yang sifatnya menang, itu nggak akan Allah kasih petunjuk. Allah tidak akan menunjukkan kepada orang-orang yang batil dan pada akhirnya berbuat kezaliman. Maka tadi argumentasinya putus oleh Allah, pasti nggak akan bisa jawab. Maka janganlah berdiri bersama orang-orang yang batil, nanti kalian di debat nggak bisa jawab. Jangan dan kalian Namrud dengan Fir'aun pun nggak bisa jawab di depannya Nabi Musa, depannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tadi itu hentikan. Kalau ada kebatilan, akui, iktiraf, diturut, aku kesalahan, perbaiki semuanya. Yuslih lakum a'malakum. Allah juga akan memperbaiki kalian kalau kalian yang mengakui. Jadi harus ada islahul amal. Apa? Itu memperbaiki amal dan tingkah laku, bukan diargumentasi. Kesalahan itu jangan diargumentasi. Kalian kalau nggak merasa salah, oh dalam hati saya, oh saya itu salah, udah diakui, fair, itu bagus, perbaiki, udah beres. Maksudnya kan begini, ya beli kalau begini, oh ini maksudnya sebelum ya, yang nggak selesai argumentasi. Wong kebatilan, kesalahan itu argumentasi. Ini adalah intisari daripada ajaran makhluk. Kemudian, nah ini kayak gitu ya.
awakal ladzi marra ala qaryatin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalian yang belum itu salep disalepin itu sehari minimal 2 kali ya salepinnya. Show me.